Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kepada setiap kami. Di saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Matius 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini kita sudah bahas kemarin dari kemurahan hati Allah. Kita melihat dari sisi kemurahan hati Allah sebagai Sang Tuhan, yang digambarkan sebagai Sang Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bagaimana kita meresponi dari menerima kemurahan hati Allah, dan kita belajar dari para pekerja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para pekerja diberikan upah yang sama. Para pekerja pertama menggerutu dan marah. Wajar Bapak Ibu, mereka bekerja sepanjang hari. Mereka bekerja dari jam 6 pagi hingga pukul 6 petang. Sedangkan pekerja terakhir hanya bekerja 1 jam yang dimulai dari jam 5 dan berakhir pada jam 6. Tentu ini membuat para pekerja pertama menggerutu dan marah. Tapi apakah benar yang dilakukan oleh para pekerja pertama ini? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari perumpamaan ini saya melihat masalah yang dihadapi oleh para pekerja. Yang pertama adalah urutan pembayaran yang terbalik. Pembayaran dimulai dari yang terakhir. Seharusnya dan biasanya yang pertama duluan mendapatkan. Yang kedua, upah yang diberikan dalam jumlah yang sama kepada setiap pekerja yang bekerja pada waktu yang berbeda. Harusnya yang bekerja kurang dari 1 hari mendapatkan upah di bawah 1 dinar dan tidak bisa disamakan. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, masalah yang ada adalah iri hatian yang muncul pada pekerja pertama. Bapak Ibu, masalah pertama adalah hak dari Sang Tuan menggunakan kebebasannya. Yang kedua kita sudah bahas kemarin, Sang Tuan murah hati karena mengetahui upah di bawah 1 dinar tidak akan cukup bagi pekerja harian. Bapak Ibu, kemarin kita sudah bahas bahwa Sang Tuan ini mengetahui bahwa upah 1 dinar tidak akan cukup, upah di bawah 1 dinar tidak akan cukup bagi pekerja harian yang bekerja hanya 1 jam. Mereka tidak akan mampu untuk membiayai kebutuhan satu keluarga pada hari itu. Oleh sebab itu, kemurahan hati Sang Tuan muncul untuk pekerja-pekerja terakhir. Masalah yang hari ini kita bahas adalah respon dari para pekerja pertama. Ketika semua pekerja dibayar dengan upah yang sama, dari proses pembayaran yang dilakukan ini membuat para pekerja pertama marah dan menggerutu. Mereka tidak senang terhadap apa yang dilakukan oleh Sang Tuan. Perumpamaan ini sama halnya dengan perumpamaan mengenai anak yang hilang, mengenai reaksi dari anak sulung. Dalam hal ini mereka sama-sama disebutkan bersungut-sungut mengenai kemurahan hati Sang Bapa atau Sang Tuan. Sang Tuan menunjukkan di dalam perumpamaan ini bahwa dirinya adil Bapak Ibu. Ia tidak melakukan ketidakadilan dalam melakukan pembayaran upah kepada setiap pekerja. Karena kenapa Bapak Ibu yang dikatakan adil? Para pekerja pertama dibayar sesuai kesepakatan dalam ayatnya yang kedua, 20 ayat kedua. Sedangkan para pekerja yang bekerja di bawah, yang bekerja tidak full 1 hari, dia mendapatkan kesepakatan apa yang pantas di ayatnya keempat, sehingga Sang Tuan ini tidak melakukan apa yang tidak adil atau apa yang salah terhadap setiap para pekerja, karena ia membayarkan upah sesuai kesepakatan yang ada di awal perumpamaan ini. Sang Tuan mempunyai hak untuk membayar setiap para pekerja sesuai dengan kemurahan hati. Sang Tuan berkata kepada mereka di ayat yang ke-15, Sang Tuan berkata kepada mereka yang mengeluh, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
para pekerja pertama bukan mendapat ketidakadilan, tetapi mereka iri hati kepada pekerja terakhir yang mendapatkan kemurahan hati dari Sang Tuhan. Mereka tidak senang karena Sang Tuhan memiliki dan memberikan kemurahan hati kepada para pekerja pertama. Mereka tidak senang Sang Tuhan memberikan kemurahan hati kepada para pekerja terakhir. Ini menimbulkan mereka marah, bersungut-sungut, dan iri hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari perumpamaan ini kita belajar bahwa Tuhan tahu setiap kebutuhan dalam kehidupan setiap kita. Dia tahu berapa banyak yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebab itu Ia memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita kurang, dan Ia juga tidak pernah melakukan ketidakadilan. Hanya saja kita yang tidak mampu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar. Marilah kita meresponi setiap berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan bukan iri hati terhadap apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Karena Tuhan tahu setiap porsi di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk tidak iri hati terhadap apa yang orang lain miliki. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada setiap kami. Ajar kami untuk terus bersyukur dan tidak iri hati melihat kehebatan orang lain, melihat apa yang dimiliki orang lain. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami, itulah yang kami syukuri. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita dengan